belajarlah sholat jenazah, agar kelak jenazahmu disolati oleh banyak orang. Hukum sholat mayit atau sholat jenazah. Menurut pendapat mayoritas para ulama, maka hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu fardu kecukupan. Artinya, apabila dalam satu kampung ada satu orang Islam saja yang mengerjakannya, maka sudah cukup, sehingga orang-orang Islam yang lainnya tidak berdosa apabila tidak ikut mengerjakannya. Namun, jika tidak ada satu orang Islam pun yang mengerjakannya, maka seluruh penduduk kampung tersebut berdosa semuanya. Oleh sebab itulah, sholat mayit atau sholat jenazah boleh dan sah apabila dikerjakan oleh hanya satu orang saja. Tetapi lebih afdol, lebih utamanya apabila dikerjakan secara berjamaah. Dan jika sudah ada jamaah yang mensolati atas mayit tersebut, kemudian ada jamaah lain yang datang ingin mensolati mayit yang sama, maka boleh dan sah, dan semuanya mendapatkan fadilah sholat fardu, bukan hanya fadilah sholat sunnah, tetapi fadilah sholat fardu yang pahalanya sangat besar. Untuk orang Indonesia yang arah kiblatnya berada di sebelah barat, maka kepala mayit berada di arah utara. Untuk mayit laki-laki, maka posisi imam sholat berada sejajar dengan kepala mayit. Untuk mayit perempuan, maka posisi imam sholat berada sejajar dengan pantat sang mayit, atau berada di arah bagian tengah tubuh sang mayit. Jika mayit berjumlah banyak, lebih dari satu orang atau lebih dari dua orang, maka mayit laki-laki dewasa diletakkan paling dekat dengan posisi sang imam. Jadi yang pertama kali yang diletakkan adalah mayit laki-laki dewasa. Kemudian di sebelahnya mayit laki-laki dewasa adalah posisi mayit laki-laki anak-anak. Mayit laki-laki anak-anak. Kemudian di sebelah baratnya lagi posisi mayit perempuan dewasa. Kemudian di sebelah baratnya lagi posisi mayit perempuan yang masih anak-anak. Sedangkan posisi imam sholat berada sejajar dengan kepala mayit laki-laki dewasa. Sekarang marilah kita belajar tata cara sholat mayit atau sholat jenazah. Yang pertama, harus suci dari hadas dan suci dari najis. Suci dari hadas besar maupun hadas kecil, dan juga mensucikan najis yang ada di dalam tubuh maupun di dalam pakaian. Kemudian yang kedua, harus berwudu. Jadi harus berwudu dulu, atau tayamum bagi yang tidak bisa berwudu. Kemudian yang ketiga, berdiri di tempat yang suci. Yang keempat, lebih afdol atau lebih utama di masjid atau di musola. Tetapi boleh dan sah apabila sholat mayit atau sholat jenazah di rumah atau di mana saja, dengan syarat suci tempatnya. Cara mengerjakan sholat mayit atau sholat jenazah. Yang pertama, yang perlu diingat bahwa sholat mayit atau sholat jenazah ini hanya berdiri saja. Tidak ada ruku, tidak ada sujud, dan tidak ada duduk. Tetapi bagi yang tidak mampu berdiri, maka boleh duduk. Yang kedua, harus niat sholat atas mayit atau sholat jenazah. Harus niat. Niat itu di dalam hati. Kemudian sunnah diucapkan. Yang ketiga, melakukan 4 kali takbir
dalam keadaan berdiri. Jadi sholat mayit itu hanya 4 kali takbir dalam keadaan berdiri. Yang keempat, setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, setelah takbir kedua membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang keenam, setelah takbir ketiga membaca doa untuk mayit. Yang ketujuh, setelah takbir keempat boleh tidak membaca apa-apa, tetapi juga boleh membaca doa. Yang kedelapan, salam pertama dan sunnah menoleh ke arah kanan. Sekarang marilah kita praktik sholat mayit atau sholat jenazah. Yang pertama, wajib niat. Niat itu letaknya di dalam hati. Jadi kalau seandainya belum bisa melafadzkan niat di lesan, diucapkan, maka cukup di dalam hati, karena wajibnya niat itu di dalam hati. Jangan karena gara-gara tidak bisa niat diucapkan di lesan, kemudian tidak mau sholat jenazah. Ingat sekali lagi bahwa letaknya niat, wajibnya niat itu di dalam hati. Adapun kalau diucapkan, dilesankan, untuk mayit laki-laki begini: usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati. Makmuman kalau menjadi makmum, kalau menjadi imam, imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Kemudian kalau untuk mayit perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati makmuman atau imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Kalau seandainya lafadz mayit atau mayyitah diganti janazah, baik untuk laki-laki maupun perempuan sama. Usolli ala hadhil janazati. Lafadz janazah itu sudah mu'annats, sehingga untuk laki-laki nggak bisa tak marbutonya dihilangkan. Jadi sama, laki-laki maupun perempuan sama. Usolli ala hadhil janazati arba'a takbiratin fardul kifayati makmuman atau imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Kemudian kalau seandainya mayitnya tidak ada, jauh di tempat yang jauh, kemudian disebut sholat ghaib. Sholat ghaib itu sholat yang dilaksanakan tanpa ada mayit di tempat. Boleh di rumah, boleh dimanapun, yang memang mayitnya di daerah yang sangat jauh, yang di luar kampungnya, ya, di luar kampungnya. Niatnya begini, kalau dilafadzkan, usolli ala mayyiti fulanin atau ala mayyiti fulanatin, begitu. Namanya disebut, kalau tahu namanya, kalau enggak ya enggak usah. Usolli ala mayyiti titik-titik ghaiban arba'a takbiratin fardul kifayati makmuman atau imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Setiap membaca takbir dalam sholat mayit atau sholat jenazah, disunnahkan mengangkat kedua tangan sejajar pundak. Setelah takbir pertama langsung membaca surat Al-Fatihah. Tidak disunnahkan membaca doa istiftah atau doa iftitah, dan tidak disunnahkan membaca surat-surat yang lain. Namun disunnahkan membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian lanjut membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingat, semua bacaan di dalam sholat mayit disunnahkan pelan atau sir, baik bagi makmum maupun bagi imam. Jadi imam pun membacanya pelan. Akan tetapi bagi imam disunnahkan membaca takbir dengan suara keras atau jahar, agar makmum tahu perpindahan takbir, mulai pertama, takbir kedua, takbir ketiga, dan takbir keempat. Serta disunnahkan bagi imam
membaca salam dengan suara keras atau jahar. Kemudian membaca takbir lagi. Disunnahkan mengangkat kedua tangan. Setelah takbir kedua, membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Minimal bacaan sholawatnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sudah sah, sampai segitu sudah sah. Kemudian lebih afdolnya ditambah, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang lebih sempurnanya, bacaan sholawatnya membaca sholawat Ibrahimiyah, yaitu sholawat yang dibaca seperti tatkala kita duduk tasyahud akhir. Itulah yang lebih sempurna. Kita membaca sholawat yang sempurna, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Setelah itu langsung takbir lagi dan disunnahkan mengangkat kedua tangan. Setelah takbir ketiga, membaca doa untuk mayit atau doa untuk jenazahnya atau doa untuk rohnya. Minimal membaca doa Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sampai segitu saja sudah boleh dan sah. Tetapi lebih utamanya, lebih afdolnya ditambahi wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita ath-thawbal abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannata wa qihi fitnatal qabri wa'a'idhu min adzabin nar. Jika mayitnya perempuan, boleh diubah dhamir atau kata ganti dari mudzakkar laki-laki menjadi muannats perempuan. Tetapi jika tidak diubah, maka tetap boleh dan sah karena tujuannya untuk mayitnya, mayit fulanah atau untuk rohnya fulanah. Jadi kata mayit diidhofahkan dengan fulanah itu berarti menunjukkan perempuan. Kemudian roh fulanah. Jadi kalau seandainya tidak diganti pun tetap boleh dan sah. Akan tetapi jika mau diganti maka contohnya seperti ini. Allahumma ghfir laha, hu menjadi ha, warhamha, wa'afiha, wa'fu anha, wa akrim nuzulaha, wa wasi' mudkhalaha waghsilha bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqiha minal khataaya kama naqqaita ath-thawbal abyad minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha وأدخلها الجنة وقها فتنة القبر وأعذها من عذاب النار. Ingat, kalau seandainya belum bisa mengganti juga nggak apa-apa seperti yang pertama, tetap sah boleh karena tujuannya rohi fulanah. Dan jika mayitnya anak-anak kecil belum balik yang belum punya dosa, maka disunahkan menambah doa Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafaw wa dukhra wa idatan wa i'tibara wa syafi'a wa thaqqil bihi mawazinahuma wa afrighi sabra ala qulubihima wa la taftinnahuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahu. Tetapi kalau misalnya belum bisa juga enggak apa-apa, tidak ditambah doa ini juga enggak apa-apa. Tetapi lebih bagus, lebih utama
kalau memang mayitnya itu anak-anak kecil karena belum punya dosa, maka sunnah ditambah doa ini. Ya, sekali lagi kita tuntun. Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafa wa dhukhra wa idata wa i'tibara wa syafi'a wa thaqil bihi mawazinahuma wa afrighi sabra ala qulubihima wa la taftinnahuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahu. Kemudian takbir lagi dan disunnahkan mengangkat kedua tangan. Setelah takbir keempat, boleh membaca doa dan boleh juga tidak membaca apa-apa. Jika membaca doa, maka para ulama mengajarkan membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Tetapi kalau seandainya tidak membaca doa juga tidak apa-apa. Sehingga jangan membebani, jangan memberatkan. Karena para ulama setelah takbir yang keempat dalam sholat jenazah atau sholat mayit itu, ada yang mengatakan tidak disunahkan membaca apa-apa. Tetapi juga ada yang mengatakan disunahkan membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Setelah itu langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi. Boleh ditambah wabarakatuh, boleh. Tetapi cukup assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian disunahkan menengok ke arah kanan. Dan disunahkan lagi salam yang kedua. Dan sunnah juga menengok ke arah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholat mayit.